Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ami Wijaya, CGP Angkatan 7 kelas 195 Kabupaten Ponorogo, unit kerja SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi dari modul 1.1. Saya akan menjawab dari pertanyaan pemantik yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Yang saya alami yaitu adalah pembelajaran berpusat selalu pada guru. Pada awal sebelum saya mempelajari modul 1.1, dalam penerapan pembelajaran di sekolah, saya beranggapan bahwa siswa harus selalu memperhatikan dan mengikuti apa yang menjadi instruksi dari saya. Siswa harus mencapai target yang telah saya targetkan sebelumnya. Mereka harus menguasai materi yang saya sampaikan dan harus sesuai dengan kualitas standar yang saya inginkan. Segala informasi tentang materi harus berasal dari saya. Mereka tidak saya berikan kesempatan untuk mencari informasi dari sumber yang lainnya. Selain dari teacher center, saya juga selalu beranggapan bahwa materi itu harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Isi dari materi saya ambil dari kurikulum pusat dan saya modifikasi dengan pengetahuan yang saya peroleh dari mempelajari website luar negeri. Besar harapan saya, siswa saya akan memahami dan bisa berbicara menggunakan bahasa Inggris seperti penutur aslinya. Saya selalu beranggapan bahwa menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantar materi saya, maka akan segera mempermudah siswa saya untuk mengcopy gaya bicara penutur asli bahasa Inggris tersebut. Saya sudah melaksanakan model seperti ini dalam waktu yang lama. Dengan penerapan model seperti ini, saya menemukan kenyamanan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Namun apa yang terjadi? Sebagian besar siswa saya tidak bisa menangkap materi yang saya berikan. Mereka hanya pura-pura paham. Mereka hanya sekedar menggugurkan kewajiban dengan mengikuti kelas saya saja. Sebagian besar dari mereka juga tidak bisa mencapai target dari apa yang saya harapkan sebelumnya. Selanjutnya, dalam kelas selalu berorientasi pada nilai. Kami para guru beranggapan bahwa siswa yang pandai adalah yang bisa mencapai nilai tertinggi dalam ulangan dan penugasan. Saya mengabaikan proses bagaimana memperoleh pengetahuan. Saya juga mengabaikan daya dukung setiap siswa tidaklah sama satu sama lainnya. Lalu pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah membaca pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro pada modul ini, saya beranggapan bahwa saya menyadari bahwa anak memiliki kemampuan tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Mereka tidak bisa berkembang sesuai dengan keinginan kita sebagai guru. Sesuai dengan falsafah petani dalam merawat tanaman, petani melihat karakteristik tanaman dan keadaan lokasinya tempat tumbuh. Sebagai petani harus jeli dan bulat bagaimana caranya agar tanaman tersebut tumbuh berkembang dengan baik dan bisa menghasilkan panen yang maksimal. Lalu selanjutnya, segera sesudah memiliki kesadaran tersebut, saya mulai merubah pola pembelajaran saya di kelas. Saya menerapkan pembelajaran yang menyesuaikan dengan keinginan siswa dan juga berpihak kepada siswa. Lalu pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro? Yang pertama yaitu adalah saya melakukan pembimbingan yang sifatnya yaitu mengarahkan. Memang untuk mengawalinya memerlukan penyesuaian, namun karena untuk kebaikan, saya merasa itu menjadi sesuatu yang harus segera saya laksanakan. Saya harus membimbingnya dengan perlahan. Saya berikan kebebasan mendapatkan informasi dari berbagai sumber. Saya berikan kebebasan mengerjakan dengan menggunakan bahasa ibu terlebih dahulu
sebelum dialihbahasakan ke dalam bahasa Inggris. Ini sejalan dengan salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara menuntun di mana seorang pendidik harus dengan ulet dan sabar memberikan bimbingan kepada siswanya, bisa memberikan kebebasan kepada siswa untuk menentukan pilihannya. Bila mereka mengalami kendala, harus dengan sabar kita berikan bimbingan dan arahan agar mereka bisa memperoleh kemampuan maksimal sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya yaitu adalah saya memberikan kebebasan kepada siswa kami untuk memilih, bebas memilih. Maksudnya yaitu adalah kebebasan yang saya berikan dalam memilih adalah memilih objek yang akan dibahas, walau dengan tema yang sudah saya tentukan sebelumnya. Mereka lebih merasa tertarik dengan model seperti ini, karena apa yang mereka pelajari adalah suatu objek yang sudah mereka ketahui dan minimal dekat dengan mereka, sehingga mereka lebih bisa mengeksplorasi gagasan dan ide. Selain itu, mereka saya berikan kebebasan untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber. Mereka saya berikan kebebasan untuk mengakses internet untuk mendapatkan informasi tersebut. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.